Media South China Morning Post menulis, ada cara untuk memulai Perang Dunia Ketiga. Jika Anda ingin memulai Perang Dunia, cara yang baik untuk melakukannya adalah dengan mencampurkan konflik yang meningkat antara dua kekuatan militer terbesar dunia. Dengan keluhan dari setengah lusin negara kecil atas klaim teritorial. Itulah situasi saat ini di Laut Cina Selatan, perairan besar yang membentang lebih dari 4.000 km, 2.485 mil, dari daratan Cina di utara hingga selatan Indonesia. Jarak yang kira-kira sama antara London dan Chicago. Seperti diketahui, Cina saat ini sedang berkonflik dengan Amerika Serikat karena masalah Taiwan dan Laut Cina Selatan. Cina tak berhenti merongrong wilayah di Laut Cina Selatan meskipun jaraknya sangat jauh dari daratan Cina. Negara pimpinan Xi Jinping itu juga tak memiliki dasar hukum atas klaimnya di Laut Cina Selatan, namun telah mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan sebagai wilayah eksklusif, termasuk wilayah yang diklaim oleh 6 pemerintah lainnya, yakni Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam, yang menganggap Laut Cina Selatan sebagai bagian dari zona ekonomi eksklusif mereka, bukan milik Cina. Cina menganggap Laut Cina Selatan sebagai salah satu inti kepentingannya, sama pentingnya dengan Taiwan, Tibet, dan Xinjiang, yang berarti negara itu siap berperang untuk mempertahankannya. Beijing menandai wilayah itu dengan 9 garis putus-putus di petanya. Hal yang dianggap sangat lemah itu untuk dijadikan dasar hukum atas klaimnya. Cina membutuhkan kekayaan minyak dan mineral yang tersembunyi di bawah Laut Cina Selatan untuk memasok pemulihan ekonominya dengan cepat. Tangkapan ikan di Laut Cina Selatan juga dibutuhkan Cina untuk memberi makan 1,4 miliar perut warganya. Pengadilan Internasional memutuskan pada tahun 2016 bahwa Cina tidak memiliki hak untuk mengklaim Laut Cina Selatan sebagai wilayah kedaulatannya, sebuah keputusan yang tegas ditolak oleh Cina. Untuk mengamankan wilayah laut yang luas ini, Cina telah mengubah tol tak berpenghuni dan formasi bantuan setengah tenggelam menjadi pangkalan militer depan, seperti yang diarahkan secara pribadi oleh Presiden Xi Jinping. Patroli laut reguler Tiongkok memantau daerah itu, mengusir kapal-kapal penangkap ikan dari negara lain dari apa yang dianggapnya sebagai kawasan penangkapan ikan eksklusif. Masuknya Cina ke wilayah negara lain telah membuat ketegangan meningkat, dengan 10 anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN menentang klaim mereka. AS dengan tegas juga menolak klaim Cina atas Laut Cina Selatan dengan secara dramatis meningkatkan kehadiran militernya di wilayah tersebut. Masing-masing pihak telah memperingatkan yang lain tentang bahaya eskalasi lebih lanjut. Dengan sanksi
Amerika Serikat terhadap perusahaan-perusahaan Cina yang membantu membangun pos-pos pulaunya. Jarang seminggu berlalu tanpa kapal perang Amerika Serikat yang berlayar di dekat kapal keluaran Cina sebagai bagian dari latihan. Kebebasan navigasi yang dibayangi oleh kapal Cina sepanjang perjalanan. Konfrontasi telah membawa kapal perang dari kedua negara dalam jarak beberapa meter satu sama lain. Situasi berbahaya yang bisa dengan mudah lepas kendali dan berubah jadi perang. Latihan militer di Selat Taiwan diperlukan karena utusan Amerika Serikat Keith Krach mengunjungi pulau itu, kata China. Ketegangan meningkat baru-baru ini dengan Angkatan Laut Cina dan Amerika Serikat mengadakan latihan di wilayah tersebut pada waktu yang sama. Dalam gerakan provokasi uji coba, Cina menembakkan beberapa rudal pembunuh kapal induknya dalam peringatan yang jelas kepada Amerika Serikat untuk menghentikan campur tangannya di Laut Cina Selatan. Insiden terbaru terjadi minggu ini dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia mengajukan protes resmi setelah kapal penjaga pantai Tiongkok menghabiskan 2 hari berlayar melalui perairan teritorial Indonesia. Komando militer Cina telah diperintahkan untuk tidak menembak terlebih dahulu dalam konfrontasi dengan militer Amerika Serikat. Tetapi dengan kapal perang dan pesawat bersenjata berat yang terus-menerus berpatroli di daerah tersebut, bahkan kesalahan kecil dalam penilaian dapat menyebabkan perang penembakan. Dengan pemilihan Presiden Amerika Serikat yang kurang dari 2 bulan lagi, tidak ada tanda-tanda bahwa ketegangan antara dua militer terbesar dunia tersebut akan mereda dalam waktu dekat. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Untuk yang belum subscribe channel Militer Heboh, silahkan di subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.